Soal yang pertama, agar seseorang lebih mudah, kata kuncinya lebih mudah, untuk mengangkat beban 5 kg tersebut atau keuntungan mekaniknya sama besar, apa yang sebaiknya dilakukan? Ini kalau kita lihat, lengan itu adalah tuas jenis yang ketiga. Tuas ketiga. Dimana kalau kita lihat siku itu sebagai titik tumpu, kemudian ini otot bicep itu sebagai kuasa yang memberikan gaya, dan ini adalah bebannya. Nah, seperti itu. Kalau ingin mempermudah ini, maka hal yang harus dilakukan adalah menggeser beban mendekati titik tumpu. Berarti jawabannya yang E. Baik, untuk soal yang kedua, pelari A berlari dengan kecepatan tetap 30 meter per sekon selama 90 meter pertama. Tetapi menjelang garis finish kecepatannya berkurang. Pelari B memiliki kecepatan tetap 27 meter per sekon pada jarak 90 meter pertama, tetapi menjelang garis finish kecepatannya bertambah, berarti dipercepat. Pernyataan yang benar tentang kedua pelari tersebut jika jarak yang ditempuh 100 meter. Nah, kita analisis antara pelari A dengan pelari B. Yang pelari A, kita lihat di sini, berarti 90 meter pertama, kecepatannya tetap 30 meter per sekon. Kemudian 10 meter terakhir, dia kecepatannya berkurang menjadi 15 meter per sekon. Sedangkan untuk pelari B, 90 meter pertama, kecepatan awalnya 27 meter per sekon. Ini GLB ya, sampai sini juga tetap kecepatannya. Kemudian 10 meter terakhir, kecepatannya bertambah menjadi 30 meter per sekon. Nah, ini berarti geraknya GLB. Yang ini juga GLB. Kalau ini diperlambat ya, karena 30 menjadi 15. Ini diperlambat, ini dipercepat. Nah, coba kita analisis bawah ya. Dengan melihat analisis tadi, kita cari gerakan A untuk 90 meter pertama, kita cari waktunya, berarti S per T, karena dia GLB, gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, berarti 90 bagi 3. Hasilnya adalah 3 sekon. Kemudian pelari B saat 90 meter pertama, ini juga GLB, berarti S per T, jaraknya sama 90, 30 dibagi 27. Kalau kita bagi hasilnya 3,33 sekon. Itu untuk 90 meter pertama. Nah, kita analisis untuk pelari A, 10 meter terakhir untuk pelari A. Nah, kita analisis. Itu berarti geraknya diperlambat, ya. Berarti kita pakai persamaan VT sama dengan V0 min AT. VT-nya berapa? VT-nya 15. 10 meter terakhir sama dengan 30 min AT. Kita mencari AT, ya. 15 darurat berarti 15 kurangin 30 sama dengan min AT. Ini min 15, sorry. Ini min AT. Minnya kita coret berarti AT-nya sama dengan 15. 15 ini kita substitusi ke persamaan yang lain. S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. S-nya 10 meter terakhir, berarti 10. V0-nya 30. T-nya yang kita cari, min setengah kali A-nya. AT-nya ya, AT-nya berarti 15. Ini masih ada sisa T-nya karena T kuadrat. 15 bagi 2 bisa dicoret, jadinya 7,5. Berarti 10 min 10 sama dengan 30 T min 7,5 T, sehingga 10 sama dengan 22,5 T, sehingga kita bagi T sama dengan 10 per 22,5. Berarti T nya hasilnya
0,44 sekon. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari waktu total untuk pelari A. T total untuk pelari A itu berarti 3 sekon ditambah 0,44. Berarti 3,44 sekon. Selanjutnya kita cari untuk pelari B dengan analisis yang sama. Berarti karena dia dipercepat, kita pakai VT sama dengan V0 di plus AT. VT-nya berapa? VT-nya 30, V0-nya 27, ditambah AT yang kita cari. 30 kurangin 27 pindah ruas, jadinya 3 sama dengan AT. AT-nya 3. Nah, ini kita substitusi seperti yang tadi kita lakukan untuk untuk pelari A. Kita substitusi ke rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya 10 meter terakhir sama. V0-nya 27, T-nya kita cari, ditambah setengah kali AT-nya 3T berarti. Ya. Ini 10 sama dengan 27T ditambah 1,5T. Berarti 10 sama dengan 28,5T. Sehingga T-nya sama dengan 10 per 28,5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,03 sekon. Sehingga T total untuk pelari B kita jumlahkan 3,33 ditambah 0,34. Nah, 34 ya. Berarti hasilnya 3,67 sekon. Lebih cepat mana? Kita lihat di sini. Berarti lebih cepat pelari A. Berarti jawabannya yang mana? Pelari A lebih lambat. Berarti jawabannya yang A. Nah, pelari A lebih cepat. Selanjutnya soal yang ketiga. Cairan dalam botol infus akan masuk ke dalam tubuh pasien yang memiliki tekanan 120 per 80 mm Hg. Massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik. Maka jika massa jenis cairan itu adalah 1 gram, berapa ketinggian botol tersebut seharusnya diletakkan agar cairan infus dapat masuk ke dalam jaringan? Yang ditanyakan adalah hanya. Nah, berarti kita analisis dari tekanan hidrostatis. Kita bandingkan antara tekanan hidrostatik dari raksa dibandingkan sama tekanan hidrostatis dari cairan infus. Rho GH sama dengan Rho GH. Raksa, Rho-nya kita masukkan 13.600, kita jadikan kilogram per meter kubik kali 1000. G-nya kita bisa coret biar lebih mudah. Hanya, nah perhatikan di sini. Hanya yang kita pakai adalah yang kecil, yang 80 mm. Kita jadikan ke meter. Berarti 80 per 1000. Rho-nya, Rho infus itu adalah 1, berarti 1000. Kita jadikan kilogram. Hanya yang kita cari. Kita bisa coret di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sisanya adalah 136 kali 8 sama dengan 1000 H. Hanya yang kita cari. Kita pindah ke sini. Berarti hanya sama dengan 136 kali 8 bagi 1000. Ini 1000, sorry. Hasilnya adalah 1,1 meter. Yang berikutnya, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, kita perhatikan yang ada tegangannya berarti dia rangkaian seri. Nah,
R1 sama R3 berarti rangkaian paralel. Kita cari R paralelnya dulu. Berarti 1 per R1-nya 3 ditambah 1 per R3-nya 6. Nah, seperti ini, 6. Ini berarti 2 tambah 1. Ini 1/RP, sorry. Berarti berapa ini? 3 per 6. RP-nya sama dengan 6 bagi 3. Berarti 2 ohm. Berarti kita bisa mencari R total dengan menambahkan dengan R2-nya, seri. R total sama dengan RP ya, ditambah R2-nya. Nah, berarti 2 ditambah R2-nya berapa? 2. Berarti 4 ohm. Nah, sampai sini kita hitung I total terlebih dahulu. I total berarti V per R total. V-nya berapa? V-nya sudah ada ini 12 volt. 12 bagi 4 berarti 3 ampere. Sudah ketemu I totalnya. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang ditunjukkan oleh amperemeter. Berarti arus listrik pada rangkaian paralel. Kalau arus listrik pada rangkaian paralel, kita cari V paralel. Nah, rumusnya apa? I total dikalikan R paralel. I totalnya ketemu 3. R paralelnya 2. Berarti berapa kali 2? 6 volt. Nah, kita tahu bahwa tegangan pada rangkaian paralel itu besarnya sama. Berarti di sini 6 volt, di sini juga 6 volt. Kita pakai persamaan I sama dengan VP per R. 1 berarti R1 karena yang dicari pada hambatan R1. 6 per berapa R1-nya? 3. Berarti 2 ampere. Sudah ketemu. Nah, seperti itu. Kalau disuruh mencari I pada R3, berarti tinggal dicari aja VP per R3 karena tegangannya sama. 6 bagi 6 sama dengan 1 ampere. Seperti itu. Ini soal mikroskop ya, agak rumit. Perhatikan. Jika sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan fokus 4, lensa okulernya 1 cm, yang berjarak 20 cm, berarti panjang mikroskopnya. Pernyataan berikut yang benar jika seseorang yang memiliki mata normal menggunakan mikroskop dengan mata tidak berakomodasi. Nah, kita ini dulu ya, kita gambar dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini lensa objektif yang dekat dengan mata. Ini lensa okuler yang dekat dengan objektif yang dekat dengan bendanya dan okuler dekat dengan mata. Di sini ada fokus objektif FOB. Ini ada fokus objektif yang kedua, misal. Kemudian misal di sini ada fokus okuler. Di sini juga ada fokus okuler. Nah, 21 meter itu adalah panjang mikroskopnya. Ini D. 21 cm. Kalau kita perhatikan di sini, mata tidak berakomodasi. Kalau mata tidak berakomodasi, berarti nah, ini ya, objektif. Ini bendanya itu ditaruh di ruang 2. Nah, ditaruh di ruang 2, kalau mata tidak berakomodasi, nanti jatuhnya dia bayangannya pas di fokus. Nah, ini kita tarik sinar jajar, berarti ke sini. Nah, ini bayangannya tepat di sini. Nah, diperbesar berarti. Nah, seperti itu. Ini jadi bayangan dari lensa objektif itu menjadi benda dari lensa okuler, tapi dia pas di titik fokus karena
tidak berakomodasi, seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat D itu sama dengan X aksen OB, ini ya jarak bayangan ditambah FOK. Nah, seperti itu. Kita bisa ketemu di sini nanti. Gitu ya, paham di sini? Nah, kemudian kita lihat analisis yang berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat S aksen OB. Nah, kita bisa mencari dari persamaan FOK-nya 1, D-nya 21, berarti kita bisa cari ini. 21 sama dengan X aksen OB ditambah FOK-nya 1, berarti pindah ruas. S aksen OB 21 kurangi 1, berarti X aksen OB-nya 20 cm. Sudah ketemu ini. Kalau sudah ketemu sampai sini, kita masuk ke persamaan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Kita cari yang SOB-nya. Ya. 1 per FOB-nya sudah ada di situ, 4. Sama dengan 1 per SOB tambah 1 per 20. Kita pindah ruas. Berarti 1 per 4. Berarti 1 per 4 min 1 per 20. Sama dengan 1 per SOB. Nah, kita bisa pindah di sini biar lebih mudah. Berarti bawahnya 20, sininya 5, kurangin 1 berarti 1 per SOB. 4 per 20 sama dengan 1 per SOB. SOB-nya berarti 20 bagi 4 dibalik. Ketemunya berapa? Berarti 5 cm SOB. Nah, kita tahu bahwa perbesaran dari mikroskop itu ada 2, yaitu MOB. MOB itu perbesaran objektif. Rumusnya S aksen OB per SOB. S aksen OB-nya sudah ada 20, sudah ketemu. Dibagi 5. Berarti berapa? 4 kali. Kemudian perbesaran yang MOK-nya. Karena dia tidak berakomodasi maksimum, maka rumusnya SN per FOK. Berapa SN-nya mata normal tadi ya? 25 dibagi FOK-nya 1, berarti 25. Sehingga perbesaran total dari mikroskop tinggal dikalikan MOB dikali MOK. MOB-nya 4 dikali 25. Jadinya 100 kali. Nah, berarti mana? Kita lihat di sini. Yang 100 kali. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif mengalami salah. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa kedua lensa adalah 100 kali. Jawabannya adalah C. Berikutnya, kawat berisolasi tipis dibuat menjadi kumparan 100 lilitan dengan bentuk bujur sangkar bersisi 10 cm. Ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan hambatan 500 ohm. Kumparan diputar 120 putaran tiap menit pada medan magnet 0,5 Tesla. Kuat arus maksimum yang mengalir pada hambatan. Nah, ini berarti kita cari menggunakan persamaan E sama dengan NB omega A. Kita cari ini dulu. N-nya lilitan berarti 100. B-nya medan magnet berarti 0,5 Tesla. Omeganya berapa? 120 putaran per menit. Berarti 120 kali 2pi per 60. A-nya bujur sangkar. Berarti kita kalikan 0,1 kali 0,1. Karena jadikan meter. Yang bisa coret kita coret. Ini sama 100 bisa kita coret. Kemudian ini sama ini bisa 12 bagi 6 berarti sisanya 2. 2 kali 0,5 habis, sisanya adalah 2pi volt. Nah, ini udah ketemu voltnya.
karena yang ditanyakan arus dan di sini ada hambatan, berarti kita pakai persamaan VIR. Nah, ini VIR-nya, V-nya 2pi sama dengan I kalikan R-nya 500. Berarti I-nya ada sama dengan 2pi per 500 ampere. Ingat di sini mintanya miliampere. Berarti kita jadikan ampere ke mili kali 1000. Berarti 2pi kali 1000 per 500. Ini bisa dicoret 2. Berarti hasilnya 4pi. 4pi miliampere. Kemudian kita jadikan pi-nya 4 kali 3,14. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12,56 miliampere. Berarti jawabannya yang D. Soal yang berikutnya, kita lihat. Edo mengkonsumsi 1 gram karbohidrat, efisiensinya 10%. Dijadikan energi mekanik, digunakan untuk meregangkan pegas. Nah, energi pegas berarti sejauh 40 cm secara berulang-ulang. Jika kalori yang karbohidrat adalah 4 kilokalori, Edo mampu meregangkan pegas sebanyak berapa kali? Dengan asumsi ini 1 kalorinya, berarti ini 1 kalorinya. 1 kalorinya adalah 4,184 Joule. Berarti kita membandingkan dua energi lemak dan energi kinetik pegas. Nah, energi lemak berarti 1 gram itu setara dengan 4000 ya. 4000 kalori per gram dikalikan efisiensinya 10%. Dan ini masih kalori, berarti kita kalikan ke 4,184 sama dengan energi kinetik pegas sama dengan rumusnya setengah kx kuadrat. Nah, kita masukkan ini bisa kita coret 0 0 ya. 0 berarti 400 dikali 4,184 sama dengan setengah kalikannya 200. Kemudian X-nya adalah 40 kali 10 pangkat min 2. Jadikan meter, dikuadratkan. Ini tetap aja ya. 400 kali 4,184 sama dengan ini coret. Hasilnya 100 kali 40 berarti 1600 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini habis. Coret. 16 sama 4 bisa kita coret juga. Ini sisanya 1, ini 4. Berarti 100 dikali 4,184 sama dengan 4N. Berarti berapa kalinya? Ini berarti mundur 418,4 sama dengan 4N. Berarti N-nya tinggal kita bagi ya. N sama dengan 418,4 dibagi 4. Berarti hasilnya sama dengan adalah hasilnya 104,6 kali. Nah, berarti sudah ketemu hasilnya adalah D. Seperti itu. Terima kasih untuk pembahasan soal-soal ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.